Coba Pul. Alhamdulillah, terang ya. Satu, dua, tiga. Ya. Nah, oh sini nggak apa-apa. Duduk sama Om. Dadah. Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memastikan China akan melakukan investasi senilai 36,4 triliun rupiah yang berwujud dalam 16 proyek. Investasi tersebut akan dipusatkan di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah yang telah diresmikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Erlangga menyebutkan 16 proyek tersebut mencakup sejumlah sektor, di antaranya proyek baja berkapasitas 1 juta ton, pengolahan daging dan produk kelautan, perdagangan nikel iron, serta proyek riset dan pengembangan tekstil dan juga high-end. Kemudian juga dilaporkan terkait dengan pertemuan kemarin, diadakan pertemuan dengan perwakilan Partai Komunis China dari Provinsi Fuzhou. Dan dalam pertemuan itu diadakan Memorandum of Understanding terhadap 16 kegiatan, dan dari 16 kegiatan itu terkait dengan program Twin Country Two Pacs itu terrekam investasi total dari 16 proyek sebesar 36,4 triliun. Seluruhnya akan investasi di kawasan industri Batang yang pada waktu yang lalu Pemirsa, Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kebijakan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil di tengah masih tingginya tekanan global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%. BI juga menahan suku bunga Deposit Facility 3,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global. Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, untuk merespon tekanan tersebut, BI melakukan penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di transaksi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan domestic non-deliverable forward atau DNDF di pasar sekunder. Bank Indonesia juga melakukan penguatan strategi operasi moneter pro-market dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan memperkuat transmisi kebijakan moneter. Peri menekankan peningkatan konversi valuta asing dari para eksportir terutama usai penguatan kebijakan DHESDA juga berkontribusi positif dalam menambah pasokan falas dan menopang penguatan rupiah. Kami memandang fokus kami adalah pada stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan jangka pendeknya kami adalah fokus stabilitas, menjaga stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Karena apa? Karena agar ekonomi Indonesia berdaya tahan dari ketidakpastian global yang terus berlanjut. Dari waktu tempo hari sudah membaik, ya, karena ada perundingan kebijakan tarif sudah membaik, tapi dalam 2 bulan terakhir ini meningkat kembali karena ada government shutdown yang terlama di dalam sejarah, kemudian inflasi Amerika yang nggak turun-turun, dan akhirnya Fed Fund Rate itu turunnya lebih sedikit dibandingkan dengan prediksi pasar atau less dovish. Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Selain itu, sinergi kebijakan dengan pemerintah juga diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan program Astacita pemerintah. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perindustrian mempercepat peningkatan SDM industri di tanah air. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam penguatan pendidikan vokasi yang merupakan strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan di tanah air. Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Industri mendorong percepatan peningkatan SDM industri di tanah air yang tak hanya memiliki kompetensi melainkan mampu beradaptasi sesuai kebutuhan dunia kerja baik di dalam negeri maupun pasar global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan peningkatan SDM industri ini dilakukan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo dalam melakukan penguatan pendidikan vokasi yang merupakan strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan, sekaligus menjadi prioritas pembangunan nasional yang memandatkan pembangunan manusia Indonesia yang unggul. Percepatan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan hilirisasi yang berkelanjutan, serta transformasi digital dan inovasi teknologi. Adapun pada tahun ini, Kementerian Perindustrian telah meluluskan sebanyak 2.993 lulusan program diploma dan magister terapan dari 13 perguruan tinggi vokasi Kementerian Perindustrian. Bapak Presiden Prabowo berkali-kali dan termasuk dalam rapat kabinet terakhir selalu menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi sebagai strategi utama untuk memutuskan rantai kemiskinan sekaligus menjadi prioritas nasional guna memastikan lulusan pendidikan memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja baik di dalam negeri maupun di pasar global. Selain mewujudkan Indonesia Emas dan pembangunan nasional melalui sektor industri dengan penguatan SDM, Kemenperin juga telah menyusun strategi baru industrialisasi nasional atau SBIN. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa industrialisasi Indonesia tidak sekedar berjalan, tetapi naik kelas, sehingga industri nasional mampu tumbuh lebih kuat, lebih modern, dan lebih berdaya saing. Dari Jakarta, Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, PT Pertamina Persero memastikan kesiapan pasokan bahan bakar minyak jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sejumlah jenis BBM diprediksi akan mengalami kenaikan konsumsi hingga 3% pada periode tersebut. PT Pertamina Persero memastikan kesiapan pasokan bahan bakar minyak jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pertamina memprediksi sejumlah jenis BBM mengalami kenaikan konsumsi hingga 3% pada periode tersebut. Kebutuhan energi pada periode Nataru diperkirakan meningkat, terutama konsumsi gasolin seperti Pertalite dan Pertamax meningkat 2,3%, LPG 3,3%, Aftur 2,4% dan Korosen 6%. Adapun gas oil atau solar diproyeksikan turun 2,8% seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang. Pertamina juga mengoptimalkan seluruh infrastruktur nasional meliputi 7.885 SPBU, 6.777 Pertashop, dan 6.634 agen LPG. Kami prediksikan kenaikan konsumsi dari sisi energinya. Yang pertama, walaupun tidak setinggi pada saat Satgas Rafi biasanya dilakukan, tapi tetap ada peningkatan kurang lebih sekitar 2,3% untuk produk gasolin. Kemudian untuk LPG karena ini ada hari libur diprediksi ada sekitar 3,3% peningkatan konsumsi. Untuk Aftur juga mengalami kenaikan, kita prediksi sekitar 2,4%. Pertamina memprediksi puncak mobilitas masyarakat akan terjadi pada 24 hingga 25 Desember 2025, 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, serta arus balik pada 2 hingga 4 Januari 2026. Jakarta, Firmansyah, IDX Channel.
Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama Julfi Hadi, di mana mundurnya Julfi Hadi disampaikan melalui surat resmi yang diterima perusahaan pada 25 November 2025. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama Julfi Hadi. Perseroan menerima surat pengunduran diri tersebut pada 25 November 2025. Corporate Secretary PGEO Kitty Andora menyatakan Perseroan akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam batas waktu 90 hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri. Langkah ini diambil sesuai ketentuan pasal 8 ayat 3 POJK 33 tahun 2014. PGEO tercatat mencetak kinerja yang kurang memuaskan sepanjang tahun 2025. Pendapatan memang naik sebesar 4,20% year on year menjadi 318,86 juta dolar Amerika Serikat, namun laba bersih anjlok 22,18% menjadi 104,26 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan laba PGEO dipengaruhi oleh kenaikan beban depresiasi hingga 9,61% year on year sebagai dampak beroperasinya PLTP Lumut Balai Unit 2 pada Juni 2025. Di sisi lain, kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar 13,4 juta dolar Amerika Serikat akibat program Management and Employee Stock Option Program juga memberikan tekanan pada kinerja perusahaan. Rugi selisih kurs sebesar 10,22 juta dolar Amerika Serikat akibat penguatan mata uang yen Jepang turut menyebabkan tergerusnya laba PGEO. Namun perusahaan mengaku masih dalam level yang wajar dan saat ini fokus melakukan upaya lindung nilai untuk mempertahankan rugi kurs tidak melebihi 10 juta dolar Amerika Serikat. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, kinerja PT Summarecon Agung Tbk melemah sepanjang periode Januari hingga September 2025. Pelemahan mengakibatkan laba bersih turun lebih dari 41% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. PT Summarecon Agung Tbk, emiten berkode saham SMRA, mengalami penurunan kinerja keuangan sepanjang periode Januari hingga September 2025. Laporan keuangan terbaru menunjukkan kinerja perusahaan berada di bawah ekspektasi pasar dengan level profitabilitas menurun signifikan. SMRA mencatat laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp549,57 miliar per kuartal 3 2025. Nilai ini menurun 41,39% secara tahunan dari Rp937,75 miliar per kuartal 3 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pembiaran keuntungan yang terkontraksi di tengah persaingan industri properti. Penurunan laba bersih bersumber dari melemahnya pendapatan neto yang hanya mencapai Rp6,41 triliun per September 2025. Angka ini menurun 14,86% year on year dari Rp7,53 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dampak lanjutan terlihat pada laba kotor yang juga menurun menjadi Rp3,28 triliun atau terkontraksi 17,59% secara tahunan. Per 30 September 2025, SMRA memiliki total aset sebesar Rp37,03 triliun, naik dibandingkan Rp33,53 triliun per 31 Desember 2024. Namun total liabilitas juga meningkat menjadi Rp22,10 triliun dari Rp19,70 triliun, sehingga menunjukkan beban kewajiban yang semakin besar. Di tengah tekanan kinerja, perusahaan masih mencatat penguatan kas dan setara kas menjadi Rp3,09 triliun di akhir September 2025. Angka tersebut naik dibandingkan Rp2,80 triliun pada periode yang sama tahun lalu dan menjadi penguat likuiditas bagi operasional perusahaan. Tim Liputan, IDEX Channel.